Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dallazi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhidduna bisay'in min ilmih illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala yahuddu hifdhuhuma wa huwal aliyyul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rairana, NPM 202074201042, dosen pengampu agama Islam, Bapak Nurkolis SPT MSI. Judul ceramah yang akan saya bawakan adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup seluruh umat manusia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan hidup sampai dengan sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan atas Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan perubahan besar terhadap umat manusia. Kandungan isi Al-Quran merupakan pedoman hidup dan petunjuk bagi umat manusia untuk memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan keridhaan Allah. Allah yang menciptakan manusia, maka sangat wajar kalau Allah pula lah yang membuat pedoman hidup manusia itu sendiri. Apalagi ini soal hidup dan kehidupan manusia. Bagaimana manusia menghadapi kehidupan, bagaimana makanan yang halal, pekerjaan yang baik, sistem berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Semua diatur oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebutkan di dalam ayat yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Karena itu, bagi orang-orang beriman, tidak ada pilihan lain kecuali meyakini, mengimani, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, sebagai konsekuensi logis atas keislamannya. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran merupakan bacaan mulia. Al-Quranul Karim adalah bacaan yang paling mulia karena ia merupakan kalam Allah yang maha mulia, dibawa oleh malaikat yang mulia, Jibril alaihissalam, diterima oleh Rasulnya yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal mula diturunkan pun pada bulan paling mulia, yakni bulan suci Ramadan. Diimani dan diikuti oleh umatnya yang mulia, yakni umat Islam. Innahu laqur'anul karim, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77. Karena itu, orang yang mengetahui kemuliaan Al-Quran, ia pasti akan mencintainya, membacanya, menghayati kandungan isinya, dan berusaha menghafal ayat demi ayatnya. Lebih dari itu, yang paling penting adalah dan yang paling pokok adalah berusaha mengamalkannya secara keseluruhan, kafaah atau totalitas, dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran sebagai bacaan yang mulia itulah, maka seorang muslim yang membacanya pun akan mendapatkan pahala dari huruf demi huruf yang dibacanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya." Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oleh karena itu, sesuai dengan namanya, Al-Quran adalah bacaan. Maka kita sendirilah yang menjadikan Al-Quran itu menjadi Al-Quran bagi diri kita sendiri. Bagi orang yang melalaikan Al-Quran sebagai bacaan, berarti ia sendiri telah menghilangkan Al-Quran itu sendiri dalam kehidupannya. Al-Quran sebagai pedoman hidup juga berisi obat penawar dari segala penyakit dan problematika, serta tanda kasih sayang atau rahmat bagi hamba-hambanya. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu hendaklah menambah kepada orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Isra ayat 82. Disinilah Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat dan rahmat tiada taranya bagi manusia dan alam. Di dalamnya terkumpul wahyu Allah yang menjadi petunjuk, pedoman, dan pelajaran bagi siapa saja yang mempercayai dan mengamalkannya. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.